Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini channel YouTube Calon Mati akan menjelaskan kaitan dengan bocoran-bocoran soal pada Pilkada serentak tahun 2024. Oke, tidak panjang lebar, langsung saja kita mengurai soal nomor 1, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. Bawaslu, B. Bawaslu dan KPU, C. Bawaslu, KPU dan KPI, D. KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, E. Benar semua, dan jawaban yang benar itu adalah D. KPU, Bawaslu dan DKPP. Next, soal nomor 2 yaitu alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah A. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar, B. Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu, C. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair, D. Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu, E. Pemilihan yang dilakukan secara baik, dan jawaban yang benar adalah C, yaitu pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair. Oke, kita next ke soal nomor 3, yaitu struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu adalah A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Pengawas TPS. B. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa. C. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota. D. Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Pengawas TPS. E. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kelurahan atau Desa. Dan jawaban yang benar itu adalah A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan Pengawas TPS. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu dalam pemilu, pemilihan diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang A. Umum, B. Langsung, C. Rahasia, D. Jujur dan adil, E. Bebas. Dan jawaban yang benar adalah E. Bebas. Bebas itu adalah kata lain daripada tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Lanjut kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis kecuali A. Penyusunan kerangka hukum, B. Hak memilih dan untuk dipilih, C. Kampanye pemilu yang demokratis, D. Akses media dan kebebasan berekspresi, E. Adanya lembaga pengawas pemilu, dan jawaban yang benar adalah D. Akses media dan kebebasan berekspresi. Oke, kita lanjut sahabat-sahabat semuanya ke soal nomor 6, yaitu pengawas TPS berjumlah A. 1 orang setiap desa atau kelurahan, B. 1 orang setiap TPS, C. 2 orang setiap TPS, D. 3 orang setiap desa atau kelurahan, E. 5 orang setiap desa atau kelurahan. Dan jawaban yang benar adalah B. 1 orang setiap TPS. Kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati pelaksana, peserta, dan petugas kampanye kecuali A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. B. Mengganggu ketertiban umum, C. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. D. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye
Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Dan jawaban yang benar adalah E, yaitu kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Pernyataan berikut merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu Kecamatan kecuali A. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, B. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, C. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu, D. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan, E. Merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Dan jawaban yang benar adalah E, yaitu merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Next, kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 9. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A. Surat suara, B. Tinta, C. Sampul kertas dan segel, D. Kotak suara dan bilik suara, E. Obeng untuk mencoblos. Jawaban yang benar adalah E. Obeng untuk mencoblos. Next, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada A. Bawaslu Kabupaten Kota, B. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, C. Sekretaris Bawaslu Kabupaten Kota, D. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, E. Bupati. Jawaban yang benar adalah A. Bawaslu Kabupaten Kota. Next, kita ke soal nomor 11, yaitu apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawas tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh A. KPU, B. Bawaslu Provinsi, C. Bawaslu Kabupaten Kota, D. Sekretaris KPU Provinsi, E. Kejaksaan. Dan jawaban yang benar adalah C. Bawaslu Kabupaten Kota. Next, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Pengawas pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh A. Pengawas TPS, B. Panwaslu Kelurahan atau Desa, C. Panwaslu Kecamatan, D. Bawaslu Kabupaten Kota, E. Sukarelawan. Dan jawaban yang benar adalah A. Pengawas TPS. Next, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 13. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008, B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008, C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013, D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Jawaban yang benar adalah D, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, kita next ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 14. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada kode etik penyelenggaraan pemilu adalah A. Peserta pemilu, B. Pemerintah daerah, C. Petugas kampanye, D. Pengawas pemilu, E. Komisi penyiaran. Jawaban yang benar adalah D. Pengawas pemilu. Next, kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 15. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh A. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, B. Ketua Panwaslu Kecamatan, C. Anggota Panwaslu Kecamatan, D. Sekretariat Jenderal Bawaslu, E. Benar semua. Dan jawaban yang benar adalah A. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Oke, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, mungkin pembahasan soal kita akhiri sampai di sini dulu. Jangan lupa dukung terus channel Calon Mati, bantu like, subscribe, dan share. Terima kasih.
Dan semoga hari-hari kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.